makanya dia patokannya kepada kalender. Karena imannya iman buta dan modal asumsi. Imani saja ya kencot. Ternyata kitab sucinya si kencot adalah kalender. Kencot dari dulu gak pinter-pinter, cuman berkoar omong kosong. Ayo diskusi sama saya. Silakan kamu mau tanya apa, saya tanya satu aja sama kamu nanti. Silakan kamu tanya dulu sama saya. Tentang apa yang mau kau tanya, silakan. Ya kencot alias kaci, saya tunggu. Iya, saya mau tanya kepada kamu. Kalau orang Islam pegang Alkitab haram kagak? Itu aja. Oke kencot. Emangnya Alkitab itu babi atau anjing kencot? Atau cuman sekedar buku biasa aja kayak buku tulis ini juga? Bisa kamu jelaskan itu? Apakah Alkitabmu itu yang bernama Biblosmu itu terbuat dari kulit anjing atau terbuat dari kulit babi? Kok dipegang haram kata kamu? Kamu kan mau menanya itu ya kan? Makanya saya tanya balik, apakah buku Biblos kamu itu terbuat dari kulit anjing atau terbuat dari kulit apa babi? Kalau terbuat dari kulit anjing sama kulit babi, yang malas lah kami megangnya. Tapi kalau sama aja kayak buku biasa seperti buku tulis, namanya buku tulis itu nggak boleh dipegang. Apa bedanya sama megang koran? Apa bedanya sama dengan megang buku apa Petro? Jadi kamu harus banyak belajar kencot. Sekarang saya tanya sama kamu, tolong tunjukkan di mana ayatnya bahwa umat Kristen itu memperingati 25 Desember dan melakukan ibadah hari Minggu itu. Tolong tunjukkan ayatnya, siapa yang nyuruh. Ya silakan kencot. Tanggal 25 Desember itu adanya di Almanak. Coba cari. Ada di situ Desember, cari tanggal 25, pasti tanggalnya merah tandanya. Nah di situ adanya. Kalau belum tahu, jelas ya. Yang perintah merayakan 25 Desember itu biasanya para tua-tua gereja. Itu biasanya yang perintahkan. Ya ribet kan? Yang mengatur segala administrasi keperluan gereja adalah penatua gereja. Begitu pengurus-pengurusnya, pendetanya. Itu jelas ya. Jadi Alkitab ini orang Islam itu paling haram pegang Alkitab. Makanya yang diskusi di sini orang haram semua ini. Orang haram tidak boleh masuk surga. Para penghujat. Soal kencot, entah apa yang ditanya orang, apa yang kau jawab. Saya minta tunjukkan ayatnya bahwa Yesus itu menyuruh kalian memperingati hari kelahirannya. Tanggal 25 Desember itu tertulis di kitabmu itu, di Bibelmu itu di ayat berapa? Itu yang saya tanya. Dan tunjukkan ayatnya bahwa umat Kristen itu disuruh ibadah hari Minggu. Ada nggak ayatnya di buku Bibel kamu? Nggak usah melebar ke sono ke sani, ya. Nanti kamu saya kasih kulup ayam nanti. Saya itu minta ayat. Ada nggak? Kan simple. Kalau nggak ada ya ngomong nggak ada aja, nggak usah muter-muter. Kalau nggak ada perintahnya, nggak ada penjelasannya tentang 25 Desember di buku Biblos kamu, ya bilang aja nggak ada. Kalau nggak ada penjelasannya tentang kamu ibadah hari Minggu itu nyanyi-nyanyi, ya bilang aja nggak ada masalah sama aku itu, nggak usah muter-muter.
Jangankan bahasa Arab, ngomong yang bener aja lo nggak bisa. Bisanya kan cuma menggonggong. Coba ganti guguk jadi kayak bisa gak, Tante Binal? Nggak usah cuman menggonggong, Ferguson. Bantuin itu guru kamu itu yang bernama Kencot alias Kece itu. Ada nggak tertulis ayatnya kalian merayakan 25 Desember itu? Dan ada nggak ayatnya kalian itu beribadah hari Minggu? Bantuin itu gurumu Kencot itu, kasihan. Nanti termimpi-mimpi pula dia tidur ya kan? Ayo Ustaz Ferguson, ahlan wa sahlan. Kif halak? Masya al khair. Insyaallah inta bi khair. Halli wa kayf. Huwa majnun, kullu majnun. Aduh. Di kalam Arabi entah. Ini dah kalam Arabi. Iyalah. Sawi soal jawab mana? Ana arif tu kalam Arabi. Ana كتير kalam lugat Arabi, كتير lugat Arabi. Mana Umi Dini? Umi Dini. Umi Dini. Ayo, kita berdebat lagi langsung. Nggak usah menghibur diri dulu, Kencot. Urusan kamu sama saya belum selesai. Tadi katanya minta fokus. Satu pembahasan, sekarang pembahasan tentang 25 Desember dan kalian beribadah hari Minggu itu aja. Ada nggak ajarannya di dalam buku Biblos kamu? Kalau nggak ada, terus kalian itu tahu dari mana Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Terus kalian itu tahu dari mana ibadah hari Minggu nyanyi-nyanyi itu? Nggak usah melebar kemana-mana dulu, Kencot. Nggak usah menghibur diri ya. Nggak perlu pura-pura nyari Umi Dini. Sementara kamu katanya mau fokus sama saya. Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Jadi nggak usah melebar kemana-mana. Nggak usah repot ya kan, Kencot? Ya mas, pokoknya mas ke surga tuh lah bersama Yesus. Kalau jasad mah dikuburkan, dibalitkan, bodo amat, ribet-ribet amat. Orang tadinya juga dari bumi, yang balik ke bumi lah tubuhnya, rohnya ke surga bersama Yesus. Ya karena Yesus itu berasal dari surga. Itulah sebabnya Yesus tidak mengajarkan perang, tidak mengajarkan membunuh, tidak mengajarkan ngawin anak umur 6 tahun. Pokoknya Yesus mengajarkan kebaikan dah. Simbolnya saja, kalau ada orang yang nampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ini ajaran yang luar biasa. Beda dengan ajaran Muhammad bin Abdullah. Jangankan ditampar, dibikin karikatur saja, nyawa orang melayang. Itulah ajaran Muhammad. Ya, ini mesti nyadar nih orang Indonesia. Ada di Perancis kejadian kan, baru dibikin karikatur katanya orang Indonesia demo. Guru di sana dipenggal. Ajaran Yesus itu tidak seperti itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, apapun yang dibutuhkan dicukupkan. Apa nggak enak ikut Yesus? Enak. Yang nggak enak itu ngikut dunia. Capek, pengen punya motor, punya mobil, pengen harus kredit. Ya, kalau nggak kredit nggak punya selamanya, habis terus duitnya. Nah begitu. Ikut Yesus, apapun pasti Tuhan berikan. Kenapa? Kasih. Ya, kasih Tuhan itu luar biasa. Ada pada setiap orang. Di
Kristen. Di Islam tuh nggak ada. Kasihnya kasih sama temennya doang. Itu pun diperhitungkan. Begitu Madini. Nggak usah melebar kemana-mana, Kencot. Ya, topiknya itu tentang 25 Desember dan kalian beribadah hari Minggu ya. Kalau tentang masalah Yesus itu banyak. Aku datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Yesus menyuruh menghabiskan anak kecil-kecil juga ya. Bahkan hewan-hewan disuruh bunuh itu nggak penting. Nggak usah lari-lari kemana-mana. Fokus aja pada temanya tentang 25 Desember dan kalian ibadah hari Minggu itu aja. Ada nggak itu ajarannya di dalam buku Bible kamu? Kalau ada di dalam buku Bible kamu berarti itu ada ayatnya. Kalau ada ayatnya tunjukkan sama saya. Kalau nggak ada bilang aja nggak ada. Jadi terus kalian itu taunya dari mana ya? Terus kamu mengatakan lambangnya kalau ditempelin pipi kiri suruh memberi pipi kanan. Sekarang rumah kamu di mana, Kencot? Rumah kamu di mana biar saya carinya, biar saya tempelengnya apa mukamu yang sebelah kanan itu. Kamu kasih nggak mukamu sebelah kiri kira-kira? Jangan-jangan habis ku tempeleng sebelah kanan pakai tinju kamu nggak bangun-bangun lagi. Langsung pingsan. Macam mana mau ngasih pipi sebelah kiri? Tapi bukan itu bahasannya sekarang. Jadi kamu nggak usah lompat-lompat ke sana. Kamu mau sok-sokan mau nanggap PPN orang banyak. Pertanyaan aku aja dari tadi nggak kau jawab. Padahal cuma saya tanya, ada nggak contohnya dari Alkitabmu yang bernama Biblos itu? Silakan, Kencot. Kan itu pertanyaan sudah saya jawab. Yesus lahir tanggal 25, kan Maria yang melahirkan itu yang tahu. Pasti dicatat sama orang tuanya. Kecuali Yesus itu icik-icik datang sendiri, nggak ada yang saksinya, tiba-tiba mengaku Rasul, tiba-tiba mengaku Tuhan tanpa ada saksi. Nah, layak tidak percaya. Seperti Nabi yang di Madinah itu, icik-icik udah umur 40 tahun ngaku jadi Nabi. Siapa saksi yang waktu dia diangkat jadi Nabi? Nggak ada. Ya. Kalau Yesus kan ada yang melahirkannya, itu saksi hidup Maria. Oh, pertanyaannya nggak jelas amat. Kalau pertanyaan itu yang terarah, terdidik, mendidik, menambah pengetahuan bagi diri sendiri maupun orang lain. Begitu. Sekarang yang ditanya itu aja, apa maksud tujuannya? Kecuali dengan mau olok-olok. Jadi sudah saya jawab tadi, masih aja. Kalau saya harus menjawab sesuai Al-Quran, nggak mungkin. Alkitab itu sinkronisasinya dengan jawaban ayat Alkitab lagi. Nggak nyambung kalau disambungkan dengan ayatnya Al-Quran. Makanya kalau sudah saya jawab tuh dengerin gitu loh. Jadi paham jawabannya. Aku belum dijawab. Memang perkataan kamu itu yang dibutuhkan. Mana nggak dijawab. Gitu kan. Butuhannya kamu yang kamu butuhkan itu perkataan itu doang. Untuk disiarkan. Itu seolah-olah Muhammad Kecil tidak pernah menjawab pertanyaannya Ahmad gitu. Saya nggak butuh asumsi kamu, nggak butuh ocehan kamu ya. Kalian mengimani Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Itu tercatat di mana? Kalian taunya dari mana? Emangnya kamu hidup sejaman dengan ibunya Yesus?
Kalau ibunya Yesus ngomong itu diomongkan di mana? Tercatat di mana tanggal 25 Desember itu? Kalian kan cuma punya perjanjian baru, buku Biblosmu itu. Jadi kalau itu iman kalian, ya harusnya berdasarkan data dan fakta yang ada di dalam buku Biblos kamu. Nggak usah ngoceh ngalor ngidul, jangan kayak Ferguson kamu. Itu Ferguson juga saya suruh bantu kamu tadi menjawab, tapi malah menghilang Fergusonnya. Jawaban kamu itu nggak berdasarkan apa-apa, cuma modal asumsi dan modal dusta, kencot alias kace. Saya kan simpel, ada nggak tercatat di dalam buku Bible tentang tanggal kelahiran Yesus 25 Desember itu? Dan ada nggak tercatat bahwa kalian itu disuruh beribadah hari Minggu dengan nyanyi-nyanyi? Ada atau tidak? Kan simpel. Jawab aja, nggak usah muter ke sana, ngalor ngidul kayak gasing. Orang jawab pertanyaan aja mudah. Makanya kalau punya akal budi itu kencot digunakan ya. Jangan kayak Ferguson. Itu benar Ferguson saya suruh bantu kamu tadi, tapi malah menghilang. Yang tinggal cuman kamu itu sama aja kayak Ramban. Tahu Ramban? Menjalar kemana-mana tapi tak berfungsi. Baik, saya jawab sekarang. Di Al-Quran itu tidak ada yang namanya Muhammad bin Abdullah. Itu satu. Kalau Muhammad bin Abdullah mengaku nabi utusan Allah, berarti itu nabi yang tidak tercatat di Al-Quran. Namanya apa itu? Begitu. Kalau soal ibadah hari Minggu atau merayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember, itu turun-temurun pengalaman-pengalaman yang pernah merasakan melahirkan anak itu. Dia catat hari itu tanggal 25. Itu tanggal keyakinan, tanggal kelahiran Yesus. Di mana tulisannya? Ya ada di kalender. Setiap tanggal 25 pasti ditandain merah. Begitu. Nah, yang tidak ada di Al-Quran itu nama Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau Alkitab harus dijawab oleh Al-Quran, nggak bakal nyambung. Begitu. Ibadahnya umat Islam harus di masjid, di dalam rukun Islam, dan tidak ada di Al-Quran rukun Islam. Jadi umat Islam ini ibadahnya melakukan yang tidak tertulis di Al-Quran. Sebab nabinya pun Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Bagaimana kalian mau bisa masuk surga dengan mengikuti kitab karangan manusia, karangan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki? Nah, di sini perlu kita klarifikasi. Jadi jelas, yang mengikuti ajaran Islam tidak akan selamat dari api neraka karena mereka pada berbuat dosa. Membunuh, ya kayak tadi Ahmad nanya alamat, mau ditempeleng saya. Dan itu kan perbuatan dosa. Jadi perbuatan seperti itu yang membuat manusia berdosa. Orang berdosa tidak bisa masuk surga. Begitu. Oh, berarti apa ya? Kitab sucimu itu kalender ya, Kencot? Kamu cuma ngoceh turun-temurun sejak kapan? Yesus semasa hidupnya tidak pernah mengenal tanggal 25 Desember. Termasuk ibunya. Kecuali kitab sucimu itu kalender. Ya.
Kalau kitab sucimu itu kalender ya wajar. Berarti imanmu itu iman buta dan imani saja. Ya. Makanya kamu kebingungan. Saya bertanya itu ada nggak tercatat di dalam buku Bible kamu? Kamu menjawabnya ada di kalender. Oke, berarti kitab sucimu itu adalah kalender. Padahal kan simpel saya bertanya sama kamu. Ada tercatat di namanya buku Biblos kamu nggak tentang tanggal 25 Desember dan tentang kamu ibadah hari Minggu? Itu yang saya tanya. Ya. Kalau tentang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah basi. Kamu bertanya tentang bin Abdullah itu. Kami nggak penting bin Abdullah. Kami lebih penting beliau disebut Rasulullah. Karena utusan Allah itu bukan bin Abdullah. Yang disebut utusan Allah itu adalah Nabi atau Rasulullah. Itu yang lebih penting, ya. Kamu baca di surat ke-48 Al-Fat. Di situ dikatakan bahwa Muhammad Rasulullah itu lebih mulia. Ya, karena kalau pakai bin itu berarti dia itu manusia biasa, bukan utusan Allah. Misalnya seperti Muhammad KC alias Kencot bin Kencleng. Nah, itu kan orang biasa. Karena gelar utusan Allah itu adalah Rasulullah. Jadi kamu nggak usah melebar kemana-mana. Ada nggak tentang tanggal 25 Desember di dalam buku Biblos kamu dan tentang kamu beribadah hari Minggu? Itu aja. Nanti kalau kamu bertanya tentang bin, nanti saya tanya kamu binnya Paulus itu ada nggak di dalam buku Bible kamu? Kamu tambah kepelintir-pelintir, tambah keblinger-blinger, muntah kamu nanti, muntah darah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pun juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu melihat dia, mengenal dia, bahkan melihat dia. Itu jawabannya, Sultan. Karena saya kan kitabnya bahasa Indonesia, jadi pakai bahasa Indonesia. Kamu nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Nggak usah ngelor ngidul ke sana kemari, Kaci. Apa yang saya tanya, apa pula jawabanmu? Kamu itu kan lucu. Dan ternyata si Kaci mengakui bahwa kitab sucinya Muhammad Kaci alias Kencot adalah kalender. Makanya dia patokannya kepada kalender. Karena imannya iman buta dan modal asumsi. Imani saja ya Kencot. Ternyata kitab sucinya si Kencot adalah kalender. Lain yang ditanya, lain yang dijawab, ya kan? Dan inilah lucunya umat-umat Kristen.